Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Safinatun Najah dengan nomor BP 2010422024 akan menjelaskan sistem dari moluska. Loligo sp atau cumi-cumi memiliki tubuh yang dapat dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Kita lihat di sini di bagian posterior kepala terdapat sifon atau corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Ia ingin bergerak ke belakang, sifon akan menyemburkan air ke arah depan, sehingga tubuhnya akan bertorak ke belakang, sedangkan gerakan maju ke depan menggunakan sirip dan tentakelnya. Selanjutnya ada tentakel. Tentakel merupakan salah satu alat gerak dari cumi. Selanjutnya yang ketiga ada mantel. Tubuh cumi-cumi berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh otot mantel dengan sirip yang berbentuk segitiga pada bagian punggungnya. Di bagian belakang, mantel melekat pada tubuh, sedangkan pada bagian perut tidak melekat sehingga terdapat rongga mantel. Pada ujung mantel bagian perut terbuka dan disebut sebagai kolar yang dihubungkan dengan ujung leher oleh semacam tulang rawan, sehingga memungkinkan efektivitasnya penutupan rongga mantel. Mantel pada tubuh cumi-cumi terdiri dari kulit yang tebal yang berfungsi untuk melindungi fungsi organ lainnya. Pada bagian bawah tubuhnya terdapat lubang-lubang berbentuk corong yang dinamakan funnel, yang berguna untuk mengeluarkan air dari ruang mantel dan juga berfungsi untuk memasukkan oksigen ke insangnya. Kepala cumi-cumi terletak di bagian ventral serta memiliki dua mata yang besar. Cumi-cumi memiliki leher pendek dan badan berbentuk seperti tabung dengan sirip lateral yang berbentuk seperti segitiga di setiap sisinya. Pada bagian kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh 4 pasang lengan dan juga sepasang tentakel dan memiliki gigitin yang terletak pada tepi batil isap untuk memperkuat melekatnya mangsa yang diperolehnya. Selanjutnya ada sistem muskularis dari cumi-cumi. Sistem otot pada cumi-cumi memiliki lapisan urat otot yang disebut sebagai mantel sebagai ganti dari otot longitudinal pada hewan seperti gurita. Mantel ini terdiri dari dua lapisan yang menutupi bagian luar dan dalam tubuhnya seperti halnya otot longitudinal. Di antara kedua lapisan otot ini terdapat otot sirkular. Otot radial terletak di antara lapisan otot sirkular dalam posisi tegak lurus. Selanjutnya sistem respirasi pada cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki organ pernapasan berupa insang dan juga funnel. Sistem pernapasan pada cumi-cumi terdiri dari dua cabang insang pada rongga mantelnya. Cumi-cumi memiliki 3 bagian jantung, 2 untuk memompa darah ke dua cabang insang dan 1 bagian untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. 2 dari jantung cumi-cumi berlokasi dekat dengan masing-masing insangnya. Karena hal inilah, cumi-cumi dapat memompa oksigen ke bagian tubuh yang beristirahat dengan mudah. Mekanisme pernapasan pada cumi-cumi yaitu dengan cara menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insangnya, lalu akan disemburkan keluar melalui funnel. Aliran air yang masuk ke dalam insang akan mengalami pertukaran udara dalam lamela insang. Selanjutnya, sistem pencernaan pada cumi-cumi. Organ pencernaan cumi-cumi dimulai dari mulut yang mengandung radula dan 2 rahang yang terbuat dari zat kitin dan berbentuk seperti paruh burung. Gerak kedua rahang tersebut dikarenakan kontraksi otot. Terdapat 2 kelenjar ludah yang terletak di masa bukal. Kelenjar ludah ketiga terletak di ujung anterior hati dan mensekresi racun yang akan bermuara ke daerah rahang. Kelenjar pencernaan terdiri atas 2 bagian, yaitu hati yang terdapat di anterior dan pankreas yang terletak di posterior. Lambungnya bersifat muskular dan berfungsi untuk mencampurkan makanan dari hasil sekresi dari kelenjar pencernaan. Zat-zat makanan akan menuju ke dalam usus atau ke dalam sektum. Organ pencernaan berikutnya adalah rektum dan anus yang bermuara dalam rongga mantel. Selanjutnya ada sistem sirkulasi dari cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Jantung pada cumi-cumi terdiri atas jantung sistematik yang berjumlah 1, berfungsi untuk menerima darah dari insang dan akan memompa darah ke seluruh organ internal dan jaringan tubuh lainnya.
Selain jantung sistemik, cumi-cumi juga memiliki sepasang jantung brachial atau jantung insang yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh dan memompanya ke insang melalui arteri branchial, yaitu pembagian oksigen dari air dan pelepasan karbon dioksida dari insang ke air. Kedua macam jantung ini letaknya terpisah satu sama lain. Jantung insang kanan berfungsi untuk memompa darah ke insang kanan, begitu juga dengan jantung insang kiri. Darah di dalam jantung sistemik akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta anterior, aorta posterior, dan aorta genital. Selanjutnya, darah akan sampai pada arteri kapiler, kemudian kembali ke vena kapiler, dan berkumpul ke vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung insang. Selanjutnya masuk pada materi skeleton. Sistem skeletal cumi-cumi terdiri atas endoskeleton yang berbentuk seperti pen atau bulu dan beberapa tulang rawan. Beberapa tulang rawan tersebut akan membentuk artikulasi untuk sifon dan mantel, yang lain melindungi ganglia dan menyokong mata. Endoskeleton yang berbentuk pen tersebut homolog dengan cangkang pada moluska lain. Pada loligo, endoskeleton tersebut atau cangkang terletak di dalam rongga mantel yang berwarna putih transparan, tipis, dan terbuat dari bahan kitin. Mantel berwarna putih dengan bintik-bintik merah ungu sampai kehitaman dan diselubungi oleh selaput tipis yang berlendir. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.